Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Direktur Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar beserta Dewan Penguji telah hadir dalam forum ujian terbuka disertasi. Sebelum ujian dibuka, dimohon kepada para hadirin untuk menonaktifkan mikrofon demi kekhidmatan kelancaran acara. Sidang ujian terbuka disertasi Saudara Haji Abdul Wali akan disilakan kepada Ketua Sidang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sallallahu alaihi wa sallam sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu sungguh ini sebagai rahmat bagi semesta alam. Pertama-tama saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada Bapak, Ibu para promotor, penguji terkhusus, penguji eksternal, Karam, Profesor Dr. K. Haji Said Ali Husin Abdullah semua yang hadir bersama kita, beberapa dosen termasuk saya dari Pasca Sarjana YY Palopo dan juga dari Aksadia yang hadir bersama kita dalam acara promosi pada siang hari ini. Pada hari ini akan dilaksanakan ujian promosi doktor atas nama Haji Abdul Walis, tempat tanggal lahir Sijai, 15 Maret 1979, konsentrasi syariah hukum Islam, pekerjaan aparatur sipil negara Kementerian Agama Republik Indonesia Kabupaten Wajo, pendidikan sarjana pada Institut Agama Islam Pasca Sarjana Fakultas Tarbiyah tahun 2000, magister pada Pasca Sarjana UIN Alauddin Makassar konsentrasi syariah Islam tahun 2011, program doktor pada Pasca Sarjana UIN Alauddin Makassar prodi Generasi Islamiyah konsentrasi syariah Islam tahun 2015 sampai sekarang. Peserta sidang yang saya hormati, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sidang ujian promosi doktor secara resmi saya dinyatakan dibuka. Proventus akan mempertahankan disertasi dengan judul implikasi qiraat Al-Quran terhadap istimbat hukum keluarga dalam tafsir Ruhul Ma'ani. Dewan penguji dalam sidang ujian promosi ini Profesor Hamdan Yohanes MPhD, guru besar dalam bidang ilmu sosiologi pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar. Profesor Dr. Haikal M.A, guru besar dalam bidang ilmu tafsir pada Fakultas Studi dan Filsafat UIN Alauddin Makassar. Profesor Dr. K. Haji Said Ali Husin Al-Munawwar SCMA, doktor pada Ummul Qura University Mekah, Saudi Arabia, dan guru besar dalam bidang ilmu usul fikih UI Syarif Hidayatullah Jakarta. Beliau juga menjabat Menteri Agama Republik Indonesia Kabinet pada tahun 2001. Profesor Dr. Ahmad Abu Bakar guru besar dalam bidang ilmu tafsir pada Syariat Hukum UIN Alauddin Makassar. Dr. H. Muhammad Makri SMG, doktor dalam bidang ilmu usul fikih pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar. Dr. H. Abdul Wahid Haddad SMHI, doktor dalam bidang ilmu hukum Islam pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar. Profesor Dr. H. Kadir Nasir TMS, guru besar dalam bidang ilmu pendidikan Islam, ilmu peradilan Islam pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar. Dr. Nur Taufik Sanusi MG, doktor dalam bidang ilmu hukum Islam pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar.
Dr. Haji Amra Kasim MA, doktor dalam bidang ilmu bahasa Arab pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UI Al Makassar. Apakah saudara siap mengikuti dia promosi ini? Apa sehat secara fisik dan mental? Alhamdulillah secara fisik dan mental hanya sedikit malu. Terima kasih. Saudara Provendus disilakan menyampaikan abstrak disertasi dengan tidak membaca naskah maksimal 10 menit. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Alhamdulillah. Pertama saya mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas karunia-Nya sehingga alhamdulillah saya dalam masa belajar saya bisa menyelesaikan disertasi saya dalam waktu 2 tahun lebih ini. Bisa dikeraskan suaranya, Provenus. Oke. Suaranya. Oke. Dan alhamdulillah karena karunia-Nya sehingga pada saat ini saya sudah sampai pada titik akhir setelah beberapa jenjang atau stadium yang harus saya lewati. Pertama, saya mengucapkan terima kasih banyak dan tentunya sembah saya kepada kedua orang tua saya yang saat ini juga beliau hadir menyaksikan anaknya dalam tahap akhir studinya. Beliau jauh dari Sinjai datang ke Sengkan demi untuk menyaksikan saya bersama dengan keluarga besar kami, dan mereka semua bersama dengan santri-santri saya yang ada di sini hadir duduk bersama untuk menyaksikan saya dalam promosi dokter ini. Itu saya ucapkan terima kasih banyak kepada orang tua saya membesarkan saya dan menyekolahkan saya. Yang kedua, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada para paruh saya yang senantiasa memberikan masukan kepada saya untuk selesainya disertasi saya ini. Yang mulia, saya ucapkan terima kasih kepada Profesor Dr. Haji Ahmad Abu Bakar MAG sebagai promotor dan co-promotor Dr. Haji Muhammad Bakri LC MAG, Dr. Haji Abdul Wahid Haddad LC MHI, dan juga para penguji saya Profesor Dr. Haji Abdul Qadir Gasing MT NS, Dr. Haji Nur Taufik Sanusi MAG, dan ibunda saya, guru saya Dr. Hajjah Amrah Kasim MA. Yang mulia, saya ucapkan terima kasih banyak kepada bimbingan dan arahan kepada saya Profesor Dr. Muhammad Gali yang banyak memberikan masukan juga kepada saya atas untuk penyelesaian disertasi saya ini, dan juga sekali ini sebagai direktur pasca yang juga memimpin sidang pada hari ini. Yang mulia Rektor UIN Alauddin Makassar Profesor Dr. Hamdan Yuhanis yang mulia, dan yang sangat saya banggakan dan saya muliakan adalah Profesor Dr. Said Hussein Agil Profesor Dr. Said Agil Hussein Al-Munawwar, yang beliau ini saya semenjak alia sesungguhnya telah membaca bukunya, buku usul fikih. Lalu kemudian saya sering berjumpa dengan beliau dalam event-event MTQ nasional dan provinsi, juga STT, dan alhamdulillah pernah saya langsung dilatih di Taman Mini Indonesia Indah saat ada STQ nasional di Pondok Gede Jakarta. Terima kasih banyak Prof atas berkenannya,
dan saya sangat berterima kasih saya mendapatkan kemuliaan yang seperti ini, mendapatkan pendidik istilah seperti Prof. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah semuanya sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak atas bimbingan dan arahan dari Bapak Profesor yang saya muliakan. Saya menulis disertasi dengan judul Implikasi Qiraah Al-Quran terhadap istinbat hukum keluarga dalam tafsir Ruh Al-Ma'ani. Ini sesungguhnya karena ada tujuan. Di antaranya adalah dulu saat saya masih belajar ilmu nahwu saraf, banyak rujukan saya adalah dalam ilmu nahwu kembali kepada tafsir Al-Alusi. Setelah itu lalu kemudian saya membaca sebuah tulisan yang mencoba mengurai tentang keistimewaan tafsir Al-Alusi di berbagai sisi. Di antaranya adalah ada yang menulis tentang keistimewaan Al-Alusi itu dari segi balaghahnya. Ada yang menulis tentang keistimewaan tafsir Al-Alusi itu dari segi syair-syairnya. Ada yang menulis tentang keistimewaan tafsir Al-Alusi itu dari segi sufistiknya atau tafsir isyarinya. Dan saya melihat ternyata setelah saya membaca tafsir Al-Alusi ini, saya mengkaji, saya menemukan bahwa sesungguhnya tafsir Al-Alusi ini seperti yang dikatakan oleh banyak orang bahwa ini adalah tafsir yang bercorak isyari. Namun saya sendiri mengatakan itu adalah salah satu dari corak Al-Alusi. Namun saya menemukan corak yang lain itu Al-Alusi sangat ketat dan konsisten terkait dengan persoalan ilmu syariah atau hukum ahkam. Bahkan Al-Alusi sendiri mengatakan bahwa apabila ada seseorang yang mengatakan bahwa saya ini telah mampu memahami ayat-ayat Al-Quran dan rahasia dalam Al-Quran, namun qabla ihkam at-tafsir al-zahir, sebelum dia mampu kuat dalam menafsirkan ayat-ayat yang zahir atau secara zahirnya, berarti orang itu belum bisa dikatakan orang yang bisa bertafsir isyari. Sebagaimana katanya kaman idda'a al-wusula dakhil al-bait qabla ayyatajawaz al-bab, yang merasa bahwa saya sudah bisa sampai ke dalam rumah akan tetapi tidak melewati pintu, maka itu sesuatu yang mustahil. Oleh karena itu saya beranggapan dengan pernyataan Al-Alusi sendiri ini dalam muqaddimahnya bahwa sesungguhnya dalam tafsir Al-Alusi itu sangat hebat sekali dalam hal menafsirkan dan beristimbat terkait dengan banyak masalah-masalah. Namun pada kali ini saya hanya fokus konsentrasi membahas tentang istimbat hukum keluarga dalam tafsir Al-Alusi. Saya konsentrasi dalam tafsir dalam hal saya konsentrasi mengkaji tentang istimbat hukum Al-Alusi terkait dengan hukum keluarga. Dan ada beberapa poin yang saya tulis dalam disertasi saya ini, diantaranya ada 8 yang saya tulis. Diantaranya adalah bahwa pembatasan usia pernikahan itu sangat dimungkinkan menurut Al-Alusi. Dalam tafsirnya menjelaskan bahwa ada pembatasan 15 ya. Dan saya melihat itu, saya kaitkan antara qiraah yang ada. Jadi qiraah Al-Alusi itu, dan saya bawa ke persoalan tafsir ayat tafsir hukum keluarga tentang istimbat hukum keluarga. Dan saya menemukan ada beberapa yang saya temukan dalam Al-Alusi ini. Di antaranya adalah terkait dengan pembatasan usia pernikahan. Dalam tafsir Al-Alusi dengan dalam surah An-Nisa ayat 6 itu tentang haddul bulugh itu, yang kemudian di situ ada batasan-batasan, iya, rusyd, iya. Itu Al-Alusi memahami bahwa ini harus ada pembatasan.
sehingga di situ ada jumlah angka yang dia sebutkan, yaitu antara 15 sampai 19 tahun. Dan boleh mengatakan lebih utama itu di angka 19 tahun karena itu lebih matang untuk melakukan dan melangsungkan pernikahan dalam upaya untuk membangun sebuah mahligai rumah tangga. Yang kedua mengenai dengan kawin mut'ah. Al-Alusi sangat menentang dan sangat tidak setuju dengan pendapat yang mengatakan kebolehan kawin mut'ah itu. Yang ketiga terkait dengan haid, ya, dalam ayat wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahid itu Al-Alusi mengatakan bahwa dengan qiraah yang ada yatahurna, yataharna, menggunakan kata yataharna berarti harus terputus darah haid dari wanita yang sedang menstruasi itu, dan setelah bersuci dalam artian mandi baru boleh seorang suami mendekati istrinya. Namun qiraah yang lain oleh Al-Alusi dengan membaca yatuhurna dengan at-takhfif menunjukkan bahwa asalkan terputus darah haid seorang wanita yang sedang haid itu, maka cukup dengan mencuci tempat keluarnya darah haid itu, apalagi dengan disertai berwudu, maka sudah boleh seorang suami bertamattu dengan istrinya. Ya. Kemudian selanjutnya terkait dengan zihar, itu juga Al-Alusi sangat bagus dalam Promovendus habis waktu. zihar ini. Kemudian yang lain, Promovendus cukup. oh iya, terima kasih banyak. Ya. Oke, saya serahkan ke. Terima kasih. Oke, Selanjutnya kita memasuki babak pertanyaan. Penguji pertama Ibu Dr. Haja Amra Kasim MA diberikan waktu mengajukan pertanyaan. Sekaligus pimpinan sidang yang saya hormati Al-Mukarram Prof. dan rekan-rekan tim penguji dan pembimbing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Prof. dan Anda membahas tentang implikasi qiraah Al-Quran terhadap istinbat hukum keluarga dalam tafsir Ruhil Ma'ani oleh Al-Alusi. Kita tahu bahwa dalam karya-karya klasik ada seorang mufassir sekaligus dia seorang linguis seperti Abu Hayyan. Dia punya karya Bahrul Muhit dan dia punya karya kalau saya tidak salah At-Tazkirah ya. As-Samasyari punya karya Al-Kasyaf dan punya Al-Mufassal dan banyak. Dia sekaligus mufassir sekaligus linguis. Tapi Al-Alusi ini gimana statusnya? Ada enggak karyanya dalam linguistik linguistik atau dia murni seorang mufassir tapi banyak mengambil pendapat para had dan lugawiyun, dan kalau dengan seperti itu siapa-siapa saja tujukan beliau dalam yang kebahasan, karena kita tahu bahwa dalam tulisan Anda Al-Alusi ini banyak sekali mendominasi dalam tafsir Ruhil Ma'ani tentang masalah kebahasaan. Anda silakan. Terima kasih banyak, Prof. Al-Alusi adalah seorang ulama yang sangat mumpuni dan menguasai seluruh ilmu pengetahuan. Bahkan dalam sejarahnya beliau itu pernah ditugaskan untuk mengajar sampai 24 mata pelajaran setiap hari. Seluruh ilmu itu diajarkan. Maka terkait dengan ilmu semantik, ilmu linguistik itu betul-betul luar biasa pakar di bidang itu. Dan yang mengajari beliau itu adalah orang tuanya sendiri yang pertama. Yang mengajari beliau itu adalah orang tuanya mengajari nahwu, sharaf,
dan Tapi ilmu-ilmu lainnya termasuk dia tidak punya karya monumental tentang beliau linguistik. diajar oleh orang tuanya Pak sendiri. Waris, dia tidak punya karya monumental. Selain umpamanya ini kan Ruhul Ma'ani karya tafsir. Ada tidak karya bahasa Arab? Sehingga dia dikatakan dia sekaligus penafsir dan sekaligus nuhat. Ada nggak? Ada Karyanya di bidang bahasa. di bidang bahasa, dan ada saya tulis dalam disertasi ini di antara karya-karyanya, Yang termasuk terkenal. juga karya terkait. Contohnya Ada banyak karya beliau, ya termasuk ilmu lugat itu ada, dan juga banyak mengirim artikel-artikel terkait al-ajwibah terhadap persoalan-persoalan yang ada di Irak waktu itu, di Baghdad. Ya, jadi banyak. Jadi bukan saja beliau pakar di bidang tafsir, tapi sesungguhnya beliau pakar di seluruh kajian keilmuan, termasuk dalam persoalan qiraah. baik. Dalam ujian hasil saya meminta Anda untuk menaikkan salah satu teks dari Al-Alusi, dan Anda menaikkan di sini ayat inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Ya kan? Pertanyaan saya, bagaimana pendapat Al-Alusi dalam menelaah linguistik pada kata inna anzalnahu fi lailatin mubarakah dan pada ayat inna anzalnahu fi lailatul qadri? Ada enggak analisis kiraah? Bagaimana Anda melihatnya? Karena Anda sudah naikkan ini teksnya. Oke. Yang saya tulis di situ adalah teksnya tentang bagaimana Al-Alusi itu sangat lihai dalam hal membandingkan antara tafsir-tafsir yang ada. Ya, jadi saya tunjukkan itu salah satu kehebatan Al-Alusi adalah tentang bagaimana cara beliau itu membandingkan antara tafsir-tafsir yang ada dari tafsir yang menjadi rujukannya beliau, termasuk dalam tafsir As-Sa'ud. Ya, ada tafsir Mafatihul Ghaib yang beliau tampilkan, ada beberapa tafsir yang lain seperti tafsir Al-Baydawi, dan dia tampilkan tentang Anda seorang peneliti sekaligus analisis. Bagaimana Anda menganalisa tafsir inna anzalnahu fi lailatin mubarakah? Ya. Di sini anzalnahu lailatin mubarakah dari sisi linguistik dia adalah sifat kan, laila mubarakah. Pada inna anzalnahu fi lailatul qadri dia adalah idhafah di situ. Ada enggak analisis yang baru yang Anda temukan di dalam Ruhul Ma'ani? Saya dalam Al-Alusi memahami itu, cuma saya pahami seperti itu, bahwa dengan mengungkapkan Lailatul Mubarakah itu dia membandingkan bahwa sesungguhnya itu satu penafsiran itu dalam ayat lain bisa menafsirkan ayat yang lain, seperti yang dikutip oleh Al-Alusi di situ. Nah, di antaranya itu adalah Lailatul Mubarakah itu adalah itu juga Lailatul Qadar. Itu juga Lailatul Qadar. Tapi pertanyaan saya, apakah Alusi menganalisanya secara linguistik bahwa satu Lailatin Mubarak itu sifat, ya kan? Laila yang mubarak, sedangkan yang satu itu Lailatul Qadar dia maknanya idhafah. Kemudian jawabannya itu adalah yang satu itu tanazzalul malaika, kalau di sini fiha yufrahu kullu amrin. Iya, itu bagaimana itu kita menganalisanya seperti itu? Karena di situ ada bagaimana Al-Alusi menunjukkan kelehannya dalam dan kehebatannya dalam menafsirkan itu ada makna yang ada enggak permanaan substantif di situ? Sesungguhnya yang saya kaji di situ tidak ada yang terlalu substantif, karena hampir sama dengan kajian-kajian ulama yang lain dalam ayat ini. Baik, karena Anda tolongnya kalau waktu host tentang kiraah. Salah satu Anda menginventarisir tentang ayat-ayat keluarga tentang poligami. In khiftum alla tufsitu fil yatama fankihu ma tawalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Mana di situ implikasi kiraah dan bagaimana pendapat Al-Alusi sehingga Anda menginterpretasinya sebagai sebuah kajian ayat yang implikasi yang mengandung implikasi kiraah terhadap ayat keluarga. Habis waktu. Saya menunjukkan salah satu Habis waktu. ayat. Oke, selamat. Itu cukup ya. Terima kasih. Silakan Pak host. Terima kasih. Penguji kedua Bapak Dr. Nur Taufik Sanusi MG
Disilakan mengajukan pertanyaan, waktunya 7 menit. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saudara Promovendus, waktu ujian tertutup kemarin, saya sempat menanyakan agar Promovendus mencoba menajam analisis hermeneutik di dalam mengkaji tulisan Al-Alusi. Artinya, saya berikan gambaran bahwa Syekh Imam Al-Ghazali dan tulisannya itu ketika usianya masih cukup muda, itu kecenderungan tulisan-tulisan beliau itu lebih kepada bernuansa yuridis. Tetapi di usia-usia lanjutnya, Syekh Imam Al-Ghazali tulisan-tulisannya lebih bernuansa spiritualis atau lebih dekat kepada hal-hal yang sifatnya sofistik. Ini yang sempat saya tanyakan. Nah, setelah di ujian promosi ini, saya sekali lagi ingin menanyakan bagaimana pandangan Promovendus tentang hal ini. Apakah itu berpengaruh pada kitab yang menjadi objek penelitiannya? Ya. Terima kasih banyak, Prof. Saya alhamdulillah setelah ada petunjuk dari Ustadz dan saya melakukan kajian itu dan saya menemukan pernyataan-pernyataan Al-Alusi sendiri terkait dengan itu, termasuk dengan tafsirnya dan juga pernyataan di mukadimahnya itu bahwa memang karena dalam sejarahnya beliau menulis tafsirnya itu di usia 34-35 tahun. Artinya di usia yang sudah sangat dewasa. Ya. Dan dia menulis tafsirnya dalam kurang lebih 15 tahun itu. Karena beliau meninggal pada tahun 1854. Artinya umur beliau itu adalah 52 tahun. Ini memang sangat mempengaruhi penafsirannya. Bahwa usianya itu dalam hal menafsirkan Al-Quran itu juga sangat berpengaruh dalam menafsirkan Al-Quran. Meskipun dalam kajian saya ini agama saya banyak, namun saya menemukan bahwa memang Al-Alusi ini kehebatannya adalah bisa memadukan antara at-tafsir al-zahir dan at-tafsir al-batin. Dalam artian tafsir zahir yang umumnya dilakukan oleh pakar-pakar tafsir dan juga bisa memadukan dengan tafsir al-batin atau tafsir isyari. Ya. Seperti yang saya katakan tadi bahwa beliau itu mengatakan manidda'a al-wusula fi dakhilal bait qabla ay yatajawaza al-bab. Orang yang mengaku diri sampai ke dalam rumah sebelum melewati pintu itu mustahil terjadi seperti itu. Artinya apa? Al-Alusi ini sangat kuat dulu dalam tafsir al-batin, al-zahir, al-zahir. Sebelum dia masuk ke dalam tafsir al-isyari atau tafsir al-batin, seperti itu. Jadi saya memang menemukan seperti itu. Sama kira-kira dengan Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali itu pada saat usianya yang masih muda, itu pemikirannya sangat luar biasa tentang falsafah dan sebagainya, filsafat. Namun di usia-usianya yang sudah senja itu, maka pemikirannya itu sangat berubah, sangat drastis, maka lahirlah itu Ihya Ulumuddin, ya tentang tasawuf dan sebagainya seperti itu. Jadi saya juga menemukan dalam Al-Alusi itu hal-hal yang seperti itu. Namun saya tidak terlalu jauh sampai di situ terkait dengan Al-Alusi sendiri. Namun saya lebih fokus melihat tentang bagaimana Al-Alusi itu beristimbat hukum. Karena kehebatannya beliau ini adalah pakar di segala bidang. Bahkan mengatakan tidak boleh seseorang menafsirkan Al-Quran atau beristimbat hukum sebelum memahami tafsir-tafsir Al-Quran dengan sebaik-baiknya, seperti itu. Ya, oke. Jadi maksud saya begini, kan ini kitab Isyari ini kan diberi nama itu bukan oleh Al-Alusi sendiri, tetapi diberikan oleh orang lain. Bahkan itu diselesaikan dan disempurnakan oleh putranya. Artinya
terbuka kemungkinan bagi siapapun untuk mengklasifikasi, untuk mengkelompokkan tafsir ini sebagai kitab tafsir bercorak apa. Makanya itulah yang saya maksud tadi. Dengan adanya model-model penafsiran, apakah Bayani, kemudian Burhani atau Irfani, sampai sekarang kan belum jelas ini. Kitab tafsir ini ada yang mengatakan sebagai tafsir, ada juga ada yang mengatakan bahwa tafsir Bayani karena banyak-banyak berbicara tentang tata kaidah bahasa dan saraf dan lain-lain sebagainya. Nah, dengan memahami sosok Al-Alusi pada usia 35 tahun menulis sampai berusia berapa tadi, selama 15 tahun, sebenarnya yang saya lakukan adalah klasifikasi bahwa corak dari usia 35 sampai 40 coraknya seperti ini. Dari 40 sampai 45 coraknya seperti ini, dari 45 sampai 50 sekian coraknya seperti ini. Sehingga kita bisa menemukan penjelasan bahwa kenapa kitab tafsir ini itu sepertinya para ulama berbeda dalam mengklasifikasi. Maksud saya begitu, bisa enggak misalnya Promovendus mengungkapkan sedikit saja perbedaan corak itu sesuai dengan yang maksud saya tadi, kalau ketika mengungkapkan sebuah penafsiran lebih banyak di situ lebih kepada corak burhaninya itu pada usia berapa itu. Dan ketika misalnya ulama mengkategorisasi Irfani atau Isyari itu kira-kira fase tulisan itu ditulis pada usia berapa? Bisa enggak kira-kira promosi? Habis waktu. Oh, ya. Habis waktu. Sedikit saya sebelum saya jelaskan dulu begini, bahwa salah satu kehebatan Al-Alusi dalam tafsirnya itu adalah setiap orang yang membaca tafsirnya, maka pembaca tafsir itu, pengkaji tafsir akan mengatakan Al-Alusi ahli di bidang ini. Ketika seorang membaca yang lain lagi, kalau akan mengatakan dia adalah pakar hukum. Kalau yang lain membaca maka akan mengatakan lagi dia adalah pakar linguistik, pakar arudi dan sebagainya. Jadi di sini adalah kehebatan Al-Alusi, karena siapapun yang membacanya akan mengatakan bahwa dia pakar di segala bidang. Ketika ahli nahwu membacanya akan mengatakan dia ahli nahwu. Ketika ahli tafsir membaca tafsirnya maka akan mengatakan ahli tafsir. Nah, saya mengkaji tentang hukum keluarga, saya akan mengatakan bahwa Al-Alusi pakar di bidang syariah, al-ahkam syariah, seperti itu, Prof. Saya kira gitu, nanti kita diskusikan lagi. Insyaallah. Banyak. Baik, terima kasih. Penguji berikutnya Bapak Profesor Dr. H.A. Kadedugasing HTMS. Silakan Prof, menyampaikan waktunya 7 menit. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menyapa secara khusus guru saya, Profesor Agi. Selamat ketemu. Halo salah. Kemudian karena kita dibatasi waktu, Pak Waris, saya ingin mengulangi kembali pertanyaan saya. Ketika Al-Alusi menurut Anda membolehkan pembatasan usia nikah di usia 15 sampai 19, dari mana itu beliau peroleh? Berdasarkan tafsir apa dia? Zahir, batin, syari, macam-macam itu. Silakan. Terima banyak, Prof. Jadi setiap saya mengkaji dan membaca kembali An-Nisa ayat 6 itu terkait yang saya sebut dengan pembatasan usia pernikahan yang dikemukakan oleh Al-Alusi di situ, selalu saja saya menemukan hal-hal yang baru. Inilah kehebatan Al-Alusi. Termasuk saya pernah mengatakan bahwa kehebatan Al-Alusi di sini ini adalah kenapa
membatasi usia pernikahan itu dengan qiraah rusda dengan rasyada. Karena ini saya kajian qiraahnya di situ, ternyata ada makna yang terpenting dalam rusda, rasyada dan rasda. Ya, dan kita baca di situ adalah salah satu tanda rusda. Itu kalau rusda berarti betul-betul mampu mengatur diri dan keluarganya terkait dengan urusan dunia dan akhirat. Makanya dari kalimat ini saya pahami bahwa Istimbat Al-Alusi dari situ adalah sangat kental dengan kajian qiraahnya sehingga ada pembatasan umur di situ. Nah, ada hal yang menarik dari kemarin yang disampaikan oleh Prof. Bahwa kenapa Al-Alusi menafikan atau sama sekali tidak menyentuh mengenai sejarah perkawinan antara Rasulullah SAW dengan Siti Aisyah di usia 6 tahun dan berumah tangga atau hidup bersamanya dalam usia 9 tahun. Nah, saya melihat dan membaca sama sekali Al-Alusi tidak menyentuh itu. Bahkan saya mengomentari bahwa ini adalah Al-Alusi menjadikannya hanya sebuah sejarah terkait dengan pernikahan Rasulullah SAW itu. Dan saya kembali menelusuri hadis itu, ternyata banyak komentar-komentar ulama terkait dengan hadis Aisyah ini, tazawwajan Nabi SAW wa ana bintu Siti Sinin. Ya, saya dinikahi oleh Rasulullah dalam usia saya 6 tahun. Dan saya berumah dengannya pada usia 9 tahun. Artinya nanti menggauli setelah usia 9 tahun. Saya melihat kembali siapa si Al-Alusi itu. Ternyata Al-Alusi adalah pakar di bidang hadis. Beliau juga pakar di bidang hadis. Dan saya menemukan bahwa kemungkinan Al-Alusi tidak sama sekali menyentuh hadis terkait dengan perkawinan Rasulullah dengan Aisyah itu, karena dia menganggap bahwa hadis ini sesungguhnya meskipun diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, akan tetapi dia menganggap bahwa hadis ini dianggap cacat. Kenapa? Karena ada sejarah tentang siapa yang meriwayatkan hadis ini. Ternyata orang yang meriwayatkan hadis ini pernah lama tinggal di Madinah, satu masa dengan Abu Hanifah, satu masa dengan Imam Malik, dan Imam Malik sama sekali tidak menulis dalam tafsirnya dalam hadisnya tentang pernikahan atau perkawinan Rasulullah ini dengan Aisyah di umur 6 tahun. Sejarah dikatakan bahwa yang meriwayatkan ini adalah saat berusia 70 tahun pindah ke Irak, dan nanti beliau menyampaikan hadisnya ini ketika berumur, bisa dikatakan sudah umur yang sudah tidak produktif lagi, sehingga ada yang mengatakan sudah mulai pikun, dan mengucapkan hadis ini. Sehingga saya menduga, meskipun saya tidak terlalu jauh mengkaji ke sana, bahwa ternyata hadis ini ada kemungkinan memang secara materinya diangkat Alusi, sehingga dia tidak sama sekali menyentuh atau mengabaikan tentang pembatasan usia pernikahan itu. Makanya saya melihat seperti itu, Prof, tentang tafsir Al-Alusi ini, karena saya melihat bahwa Al-Alusi adalah orang pakar di bidang hadis juga, sehingga ketika kita membaca tafsirnya, maka kita akan terlihat bahwa beliau ini juga adalah pakar di bidang hadis seperti itu. Namun kalau kembali ke dalam ranah keindonesiaan ini, sesungguhnya menurut saya harus ada pembatasan. Maksudnya pembatasan apa? Artinya DPR ketika memutuskan itu tidak serta-merta menyeluruh ke seluruh Indonesia itu aturan itu. Karena saya kira di setiap wilayah di Indonesia ini memiliki adat istiadat masing-masing. Dan perlu dipahami bahwa sesungguhnya hukum-hukum pernikahan di Indonesia adalah salah satunya adalah karena kebiasaan atau hukum adat. Bukan semata-mata karena hukum agama. Agama hanya datang meluruskan dan memperkokoh, mempertajam yang ada. Akan tetapi secara kondisional, maka sesungguhnya DPR di pusat itu tidak serta-merta harus mewajibkan 19 tahun laki-laki dan 19 tahun perempuan. Seperti itu pandangan saya, Prof, tentang hal ini. Ya, pandangannya sudah benar, cuma memang usia perkawinan ini itu syarat dengan budaya. Persoalannya ialah
budaya masyarakat yang terbiasa menikahkan anaknya di usia muda, itu bagaimana mengatasinya, apalagi kalau kita ini pejabat di Kementerian Agama tingkat terdepan, misalnya kecamatan, itu kan akan menjadi repot. Undang-Undang 19, praktek masyarakat mengatakan 14, 15, 16, dan yang praktekkan itu maaf antara lain adalah para orang-orang yang kuat agamanya, Pak Kiai, Ustadz, Mubalik, itu. Itu yang pertama, Ustaz. Kalau masih ada waktu, saya mau minta konfirmasi tentang haid. Ini kalau milenial sering bertanya ini. Itu haidnya habis? Prof, habis waktu. Oh, terima kasih. Terima banyak. Selamat, Waris. Terima kasih, Prof. Baik, saya ingin persilakan dulu Saudara Abdul Waris minum dulu. Biasa dengar batuk-batuk ini. Minum dulu. Saudara akan diuji oleh Profesor Dr. Kiai Haji Sayyid Agil Husin Al-Munawwar. Beliau ini mufassir, qari, dan hafiz. Beliau juga muhaddits. Saya diajar beliau tahun 93, Prof. Bersama Prof. Amsal Bahtian dan Prof. Amani Lubis. Pak, mungkin juga Pak Dr. Muhammad dan Prof. Ahmad bahkan diajar oleh beliau. Beliau jadi di samping mufassir, hadis, fuqaha, dan hadis-hadisnya itu bukan cuma sanadnya, matanya, tapi sanadnya dari rawil ala sampai muharrir itu dihafal ketika mengajar. Apalagi kalau qawaidul fiqhiyah juga dihafal. Insyaallah. Amin. Malah barisnya dihafal. Saya ingin berikan kesempatan kepada Ustadz mengajukan pertanyaan. Tidak bisa sampai 10 menit, Ustadz. Disilakan. Oh, Masya Allah. Ya, terima kasih. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan sidang, para pemuji, pembimbing, dan Saudara Abdul Waris. Ya. Saya sudah baca disertasinya dari awal sampai akhir, dan saya sudah berikan catatan-catatan. Nanti saya kirim ulang kembali ke sana supaya diperbaiki. Karena waktu kita sangat singkat ya. Yang pertama, banyak teks Arab tidak diterjemahkan. Ya. Kemudian ayat juga banyak hadis tidak dituliskan teks Arabnya, bahkan ada terjemahnya dan lain-lain sebagainya. Jadi harus konsisten. Yang kedua, menuliskan, karena ini berbicara seorang tokoh. Tokoh ini hidupnya pada satu masa, satu abad. Ketika tokoh lain disebut, maka disebutkan juga paling tidak tahun wafatnya. Supaya kita tahu orang itu hidupnya pada abad keberapa, tahun keberapa gitu. Paling tidak gitu. Kalau tidak mau dibawanya dibuat semacam tarjamah ya, mukhtasarah. An hadzal alim. Kemudian kesalahan ketik. Banyak tahun wafat ditulis, tapi salah menuliskannya gitu. Jadi kurang teliti atau kurang apa gitu. Nah, belum ya anak yang sifatnya analisis. Nah, saya akan mulai dari awal saja kita berjalan. Saya mulai ada catatan dari halaman 1, halaman 3, 4, 6, 7, 8, 9 dan seterusnya. Nanti saya saksikan. Nah, ketika kajian pustaka ya. Kajian pustaka ini kelihatannya apakah memang terbatas, dibatasi jumlahnya, atau memang tidak dicari naskah-naskah lain yang hampir sama di dalam penulisan itu. Misalnya
buku Al-Qiraat wa Asaruha fi Tafsir wal Ahkam. Ini saja yang dijadikan sebagai apa? Sebagai rujukan. Kemudian disertasinya Hasanuddin. Hasanuddin saya yang bimbing juga itu, qiraat, kaitan qiraat dan hukum. Banyak lagi tulisan-tulisan sekitar itu. Paling tidak ditambahkan lagi lah. Misalnya ada Al-Qiraat Al-Qur'aniyah wa asaruha fi ikhtilafil ahkamil fiqhiyah misalnya. Ada dari Aljazair, namanya Khairuddin Saib. Mungkin bisa dicari di PDF ya, nanti saya kasihkan. Bukunya kecil ya, tidak 2 jilid. Kalau Mazmur kan 2 jilid, ini hanya 1 jilid seperti begini saja. Ya, ini juga pembahasannya kelihatannya dia lebih lincah ya. Kalau bahasa kita lebih lincah dibandingkan dengan yang lainnya. Misalnya pada halaman 134, ya, 134. Di sini dituliskan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu Hajar ini ma'ruf dia, di mana-mana tahun wafatnya 852. Di sini dituliskan 773. Ya, jauh itu. Iya. Kemudian Al-Mabsut. Kitab Al-Mabsut itu oleh Zarkashi atau Sarakhsi. Karena beliau ini kan Hanafi. Iya kan? Al-Mabsut itu karangannya As-Sarakhsi, bukan Al-Zarkashi. Ya, itu kita bisa lihat. Nah, kemudian ketika menyebutkan ya begitu penjelasan daripada imam-imam qiraat. Imam-imam qiraat, misalnya halaman 94 gitu. Kenapa dimulai dari Imam Nafi' dulu? Iya. Jadi Al-Qurra As-Sab'a itu Imam Nafi' itu urutannya urutan yang ke-6. Kenapa kok jadi nomor 1 dulu? Mungkin ada alasan, wallahu a'lam. Ya, sebaiknya diurut. Ya, diurut. Di sini disebutnya Nafi', Ibnu Katsir, kemudian Abu Amr, Ibnu Amir, Asim, Hamzah, Kisai. Yang sebenarnya adalah Ibnu Amir, Ibnu Katsir, Asim, Abu Amr, Hamzah, Nafi' baru Kisai. Ya, harus diinikan. Jadi harus diurutkan gitu. Nah, kemudian pengaruh ya. Nanti yang salah-salahnya ada Suyuti ditulis 849 Hijriah, yang benarnya 914 Hijriah dan lain-lain. Nanti bisa saya kasihkan di sini nih. Nah, ketika membahas ya pengaruh daripada qiraat itu. Nah, qiraat itu sebelumnya disebutkan dulu tokoh-tokoh ya. Jumlah hadis yang diriwayatkan oleh 21 orang sahabat. Ya kan? Sebutkan semua. Di barisan atas itu ada Anas bin Malik. Anas bin Malik ini ayah daripada Malik bin itu anaknya. Anas bin Malik itu ayahnya yang sahabat. Itu meninggalnya 91 atau 96. Yang benar 96. Karena Imam Malik lahirnya 93. Berjumpa dia dengan orang tuanya itu 3 tahun. Ya. Kan yang begitu-begitu itu. Nah, kemudian berbicara qiraat, mungkin diperkaya lagi, mungkin buku-buku qiraat itu diperkaya lagi ya. Perkaya lagi buku-buku qiraat banyak sekali.
dan pembahasannya mengenai aspek hukum sudah bagus, ya sudah bagus. Nah, hanya ketika membahas qiraah syadzah, karena nanti qiraah syadzah ini qiraat atau bukan dia yang tidak terpenuhi, ya, syarat mutawatir, dan yang 10 itu, ya, dia kan 14, dia masuk yang 11 sampai 14, ya kan? Al Hasanul Basri dan seterusnya. Ini ada yang mengatakan dia adalah tafsir, sebetulnya tafsirnya Nabi, ya, ditulis, ya, termasuk Abdullah bin Mas'ud. Karena Abdullah bin Mas'ud kan tidak menjadi penulis wahyu. Tapi setiap majelisnya Nabi, ketika ada ayat turun, Nabi menjelaskan. Nah, penjelasan Nabi itu kemudian masuklah ke dalam mushafnya Abdullah bin Mas'ud. Jadi sebetulnya itu tafsirnya Nabi yang masuk dan diakui dia sebagai qiraat syadzah. Ya. Nah, qiraat syadzah ini dijadikan sebagai sumber hukum oleh Abu Hanifah. Ya kan? Dijadikan sumber hukum oleh Abu Hanifah. Nah, kalau syadzah itu dianggap qiraat yang cacat, masa Abu Hanifah menjadikannya sebagai sumber hukum? Ya, jadi ini mungkin di catatan nanti kan. Jadi baca qiraat syadzah karyanya As-Saluli, kemudian karyanya Rizq At-Tawil dan lain-lain sebagainya. Ini menjadi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kajian qiraat. Ya, kita aja di Indonesia yang ngaji qiraat itu mandek tidak maju-maju. Ya, sudah hampir 18 tahun. Musabakohnya masih 2 imam saja, padahal musabakohnya katanya qiraat sab'ah. Qiraat sab'ah itu berarti 7. Iya kan? Ya, Bapak sendiri sebagai pemain kan tahu, ya. Ya, pemain tahu. Bagaimana sulitnya kita untuk menyebarluaskan qiraat ini. Nah, qiraat pasti dia berpengaruh dia terhadap hukum. Ya, dicontoh. Salah satu tadi itu disebutkan, misalnya dia paling kencang untuk mengatakan nikahul mut'ah itu. Ya, nikah mut'ah itu haram hukumnya. Ya, ini sedikit lagi, nikah mut'ah itu. Karena ada ila ajalin musamma itu tidak dianggap, ya, sebagai tafsir. Nah, itu penjelasannya Abdullah bin Mas'ud, ya, dan lain-lain sebagainya. Jadi diperbanyak lagi referensinya, dia akan menjadi bahagiannya tulisan yang bisa dibaca, dan ini menunjukkan bahwa qiraat punya pengaruh terhadap istinbat hukum. Nah, masalah satu lagi, Al-Imam Al-Alusi ini, memang beliau ini pada akhir hayatnya berubah dia. Ya, berubah. Kalau masa kita mungkin jadi sufi dia. Kalau sufi, dia pasti banyak riyadhahnya. Riyadhahnya ini menjadilah dia grupnya itu, kalau Al-Quran itu ada makna zahir, ada makna batin. Makna zahir melalui bahasa, makna batin tidak bisa. Ya, itu harus riyadhah dari ininya, sehingga dia masuk dalam kelompok yang disebut dengan ashabus suluk. Jadi kalau tidak masuk ke situ, nah mungkin dia bisa ya, karena menerjemahkan, menafsirkan firman Allah itu kan pendekatannya keilmuan. Ilmu kita terbatas. Makna yang sebenarnya sampai sekarang tidak ada yang tahu. Ya kan? Kecuali pendekatan bahasa itu. Maka kita sering mengatakan kalau sudah menafsirkan sesuatu, wallahu a'lam. Ya, wallahu a'lam itu menunjukkan keterbatasan keterbatasan ilmu kita. Nah, yang terakhir mungkin kesimpulan. Kesimpulan itu adalah jawaban dari pertanyaan yang ada di depan. Masalahnya apa? Dijawab. Dan tidak perlu panjang-panjang sampai 2 halaman, tidak perlu. Pointers-pointersnya saja. Jadi dalam kesimpulan tidak ada pembahasan lagi. Yang mau pembahasan silakan baca di muka.
Jadi kita dalam kesimpulan tidak perlu, misalnya contohnya tidak perlu lagi itu. Sebut saja secara ringkas, ya 1 halaman lah paling panjang, tidak sampai 2 sekian halaman itu. Ya, nanti saya kirimkan naskah ini nanti kembali kepada Pak Abdul Waris nanti supaya ya perbaikannya nanti menyeluruh lah ya, sehingga menjadi satu tulisan yang sangat-sangat baik. Terima kasih. Terima kasih. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Amin, insyaallah, Prof. Sama-sama. Saya kembalikan. Terima kasih, Prof. Ya. Selanjutnya, penguji berikutnya Bapak Dr. Haji Abdul Wahid Hadada LC MHI. Waktunya 7 menit. Disilakan Pak Dr. Wahid. Terima kasih pimpinan sidang yang kami hormati, pimpinan sidang sekaligus Direktur Pascasarjana, yang kami hormati Dewan Munakish, promotor dan kopromotor, dan yang kami muliakan Bapak Profesor Dr. Haji Said Akil Husin Al-Munawar. Saya Prof tahun 2002 sebagai pegawai temus di Madinah dan banyak arahan-arahan dari Prof. Persoalan perhajian, Prof. Terima kasih, Prof. Saya selaku kopromotor sekaligus bertindak sebagai penguji. Pertama, saya apresiasi sedalam-dalamnya kepada Promopendus yang hari ini sudah berada di sesi terakhir dari ujian yang ada di Pasca. Ada beberapa hal, kemungkinan ini hanya pengayaan-pengayaan karena sudah banyak tadi sudah disinggung tentang persoalan qiraah ini. Ada sering pertanyaan yang menggelitik, mengapa qiraah Hafs bin Asim itu menjadi standar dalam penulisan mushaf Al-Quran? Ya, padahal banyak yang lain, tetapi Hafs itu menjadi standar. Kira-kira pendapat Promopendus seperti apa? Silakan dijawab. Terima kasih banyak atas pertanyaan. Saya akan menjawab sesuai yang saya pahami dan mohon maaf kepada Yang Mulia Prof. Said Haji Husin Al-Munawar untuk meluruskan apa yang saya ucapkan. Setahu saya bahwa semua qiraah mutawatir itu al-qiraatul asyr mutawatirah, maka itu semuanya adalah diyakini semua adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dan satu sama lainnya tidak boleh diingkari. Ya, harus diakui bahwa itu adalah qiraah yang bersumber dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Namun kenapa qiraat Imam Asim yang justru populer di dunia Islam termasuk di Indonesia ini? Saya kira karena yang mempopulerkannya itu adalah lebih banyak adalah orang yang talaqi dan banyak membaca qiraat Imam Asim ini. Karena sesungguhnya dalam negara-negara lain seperti di Maroko mereka menggunakan qiraah yang berbeda. Iya. Kalau kita di Indonesia barangkali kita membaca qiraah Imam Asim ini, maka orang-orang masyarakat Maroko barangkali mereka akan mengatakan lain juga bacaannya bagi mereka yang baru mendengarkannya. Dan saya sampaikan bahwa mengapa saya menulis disertasi saya ini mengkaitkan antara istinbat hukum dengan qiraah, karena sesungguhnya sesuai dengan upaya yang mulia Profesor saya Agil Al-Munawar itu, sesungguhnya saat beliau menjadi menteri pertama kali dipopulerkan musabaqah qiraat Al-Quran itu adalah beliau. Makanya saya juga terinspirasi dari situ. Maka upaya beliau itulah lalu kemudian masyarakat mulai mengenal adanya qiraah yang bermacam-macam itu. Ya, yang dulunya saat awal-awal dimusabaqahkan secara nasional, provinsi dan kabupaten itu
mereka semua orang akan mengatakan, bahkan ada dewan hakim mengatakan, mana kamu baca Firo Iro, baca salah-salah, maka apa kurba tidak baca Al-Qur'annya. Nah, inilah barangkali kenapa di Indonesia mulai orang meski mereka belum melakukan talaqi kepada orang-orang yang betul-betul ahli di bidang qiraat ini. Kenapa mereka mulai paham itu? Karena ini adalah salah satu upaya dari Yang Mulia Profesor Said Al-Munawwir saat menjadi menteri, beliau lah yang mempopulerkan sesungguhnya ini. Makanya saya dari awal tadi mengatakan kenapa saya memilih ini dan sangat beruntung bisa bertemu dengan beliau dan beliau menguji saya. Padahal awal pemikiran saya adalah karena tertarik dari pemikirannya beliau seperti itu. Meskipun yang saya tulis masih banyak kekurangan Prof, saya mohon agar seperti yang dikatakan Prof tadi akan memberikan koreksi-koreksi terhadap tulisan saya ini. Seperti itu yang saya pahami tentang mengapa Imam Asim ini justru populer di seluruh dunia di masyarakat Islam seperti itu. Oke. Ini yang menjadi masalah barangkali perlu ketika membaca tentang ayat tentang haid tadi ini. Ya, wala taqrabuhunna hatta yathurna fa idza tatahharna. Nah, kiraah ada yatahharna. Apa bedanya antara tahura dengan tatahhara? Kenapa tidak langsung wala taqrabuhunna hatta yatahharna yang ditulis dalam mushaf Hafs bin Asim itu? Ya. Dan ini juga kaitannya nanti di ayat terakhir itu. Dengan innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Ya, apa bedanya nanti dengan ketika nanti la yamassuhu illal mutahharun. Ya. Silakan. Halo, maaf. Saya tidak dengar. Halo? Halo, ya. Saya kurang dengar tadi, Bro. Ya, tadi ini yang kaitannya dengan persoalan kira yang menjadi standarnya dari Imam Asim. Kenapa misalnya wala taqrabuhunna itu hatta yathurna ditulis baru fa idza tatahharna? Kenapa tidak dalam ini wala taqrabuhunna hatta yatahharna langsung supaya tidak menimbulkan perspektif yang lain? Ya, silakan. Yang saya pahami dari situ adalah disitulah kehebatan Al-Quran bisa mengakomodir setiap orang yang memiliki kepentingan. Bagi orang yang sudah terlalu mau sekali mendekati suaminya, istrinya, maka tanpa harus mandi dulu, maka menggunakanlah potongan ayat faiza hatta yatuhurna. Tidak perlu sampai ke faiza atau taharna. Maaf Ustaz, waktu habis. Seperti itu. Oke. Ya, oke. Terima kasih. Ya. Baiklah, penguji berikutnya Bapak Dr. H. Muhammad Bakti LCMAG. Waktunya 7 menit. Disilakan. Terima kasih Prof. Ya. Terhormat guru kita Prof. Agil Hussein Al-Munawwar dan sidang tadi Prof. Indus menyatakan bahwa pesan yang diambil dari bacaan Ruhul Ma'ani bahwa saudara mengklasifikasikan lebih dominan mengklasifikasikan Al-Alusi ini sebagai faqih. Ya, karena mungkin kacamata yang digunakan adalah kacamata fikih. Karena kebetulan Sesuaris ini sebagai orang syariah gitu. Apakah fikih yang dianut oleh oleh Al-Alusi ini bisa menjadi dasar alasan tersebut? Bisa dijelaskan mazhabnya Al-Alusi, Prof. Vendus? Prof. Al-Alusi itu hampir-hampir tidak diketahui apa mazhabnya. Mazhab Syafi'i karena orang tuanya bermazhab Syafi'i, otomatis beliau bermazhab Syafi'i. Itu pada awal-awal. Namun saat beliau diangkat menjadi pemegang wakaf di sana,
pemegang salah satu kebijakan di sana di Irak itu, beliau seakan beralih ke mazhab Abu Hanifah. Jadi beliau ini bisa mengcombine antara dua mazhab besar, mazhab Abu Hanifah dan mazhab Syafi'i, khususnya dalam hal terkait dengan pendapat-pendapat atau terkait dengan pemikiran-pemikiran seperti itu. Nah, dalam tafsirnya banyak sekali kadang-kadang memberikan argumentasi dan menampilkan pandangan-pandangan dari ulama Syafi'iyah dan juga pandangan-pandangan dari ulama Hanafiyah. Nah, setelah itu beliau memberikan komentar tersendiri atau kadang-kadang juga memang mengokohkan atau menguatkan salah satu pendapat dari kedua mazhab yang terbesar ini. Sehingga kalau kita membacanya seakan-akan kita akan mengatakan ini beliau adalah Syafi'i, tapi di sisi lain dia adalah Hanafi. Karena seperti itu caranya. Dan memang Al-Alusi ini dia tidak ta'assub dalam salah satu pendapat mazhab, dan itu terlihat dalam cara menafsirkan dalam tafsirnya Al-Alusi. Jadi awalnya adalah bermazhab Syafi'i, lalu kemudian beralih ke mazhab Hanafi. Namun sebagian ulama seperti Az-Zahabi mengatakan bahwa Al-Alusi ini sesungguhnya dia tidak bisa dikatakan dia adalah Hanafi, dia tidak bisa dikatakan sebagai Syafi'i, karena dia sama sekali tidak fanatik dalam salah satu mazhab. Beliau menerima semua mazhab yang ada. Ya, kalau demikian sebenarnya tidak, kalau itu yang menjadi alasan sebenarnya tidak menonjol fakihnya, karena level seperti itu hanya itu level ya paling tidak tarjih atau mungkin dia ittiba gitu. Jadi bukan level mujtahid sekelas Abu Hanifah, sekelas Syafi'i dan imam-imam yang lain. Jadi barangkali ya beliau Al-Alusi itu lebih pada mengikuti ya, jadi ittiba, kelas ittiba saja gitu. Nah, kasus-kasus misalnya Al-Alusi menggunakan isyari dalam kajian hukumnya, ada tidak yang diperoleh dari pembacaan saudara Faris? Dari apa itu? Kajian-kajian pendekatan-pendekatan isyari dalam mengkaji masalah hukum, ada tidak yang dilakukan oleh Al-Alusi? Inilah makanya saya memandang bahwa sesungguhnya tafsir Al-Alusi ini yang saya kaji, kalau ada mengatakan dia adalah tafsir isyari, saya mengatakan bukan sesungguhnya murni isyari, karena dalam terkait dengan persoalan ahkam asyariyah, hukum syariah itu tidak muncul isyarinya itu. Justru yang muncul adalah selalu ada muqaran atau perbandingan antara dua mazhab terbesar itu, Abu Hanifah dan Syafi'i. Ya. Lalu kemudian memiliki pandangan tersendiri Ini dalam hal ahkam. secara nasab Al-Alusi ini rahimahullah, dia keturunan Imam Ali dari Fatimah Zahra. Lalu kemudian banyak yang menggolongkannya Syiah, ada yang menggolongkan Syiah gitu. Menurut Prof. Hendu sendiri, akidah yang dianut oleh Al-Alusi ini berafiliasi kemana? Akidah yang dianut oleh Al-Alusi, dia menggabungkan antara wahyu dan akal. Dia adalah Abu Mansur Al-Maturidiyah. Iya. Jadi dia adalah Maturidiyah. Akidahnya seperti itu, dan muncul nantinya dalam banyak penafsirannya itu seperti yang saya kaji, bahwa sesungguhnya Al-Alusi ini dalam pandangan-pandangannya itu sangat membawa kita kepada pemikiran bahwa dia adalah Abu Mansur Al-Maturidiyah, karena dalam pemikirannya dalam hukum itu seperti itu. Dan memang juga dalam cara mengambil dalil-dalil, ada enggak indikasi kuat bahwa beliau itu menganut paham Maturidiyah? Jadi kita
keluar sedikit dari syariah ini. Misalnya ketika menafsirkan ayat Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa gitu. Pernah enggak? Ya, supaya membuktikan bahwa beliau itu memang dia penganut Al-Maturidiyah. Saya tidak terlalu sampai ke sana untuk itu, tapi saya meyakini bahwa beliau itu adalah menggabungkan antara wahyu dan akal pikiran dalam analisis tajamnya itu. Ustaz, dan juga bukannya dengan habis waktunya. Baik, selamat. Terima kasih. nas-nas yang ada menunjukkan bahwa beliau adalah orang yang bermazhab secara teologis Al-Maturidi. Terima kasih banyak. Terima kasih. Penguji berikutnya Bapak Profesor Dr. H. Ahmad Abu Bakar, MAG. Disilakan, Prof. Baik, terima kasih Pak Direktur selaku pimpinan. Yang pertama, saya selaku promotor mengucapkan selamat pada saudara. Saya bangga dapat mempromosikan saudara sebagai calon doktor sekaligus dalam 2 bidang saya lihat, yaitu bidang hukum Islam dan bidang tafsir. Ini tentu sangat langka menurut saya, 2 disiplin ilmu yang disatukan. Ya, yang banyak itu biasanya kolaborasi menyatukan antara bidang tafsir dengan bahasa Arab. Ya, itu saya lihat yang banyak. Alhamdulillah. Dan juga saudara cukup piawai dalam mempertahankan disertasi saudara. Oleh karena itu, selaku promotor, saya mengucapkan selamat pada Anda. Baik. Mungkin 1 atau 2 hal yang ingin saya konfirmasi kepada saudara, sekaligus ingin sedikit menggali kemampuan saudara sebagai calon doktor dalam keahlian hukum Islam dan tafsir, kalau bisa dikatakan seperti itu. Yaitu, adakah perbedaan qiraah yang tidak berpengaruh terhadap istinbat hukum? Nah, jadi misalnya 1 ayat dalam surah An-Nur ayat 33 itu disebutkan wala tukrihu fatayatikum alal bigha'i in aradna tahassunan litabtagu 'aradal hayatid dunya wa may yukrihunna fa innallaha min ba'di ikrahihin ghafurur rahim. Nah, kita melihat bahwa substansi ayat ini itu menjelaskan bahwa para pemilik budak-budak wanita itu diharamkan memaksa budak-budak tersebut untuk melakukan prostitusi atau pelacuran karena hendak mencari keuntungan duniawi. Nah, dan apabila budak-budak wanita itu dipaksa untuk melakukan hal demikian, maka Allah akan mengampuni mereka. Nah, ini masalahnya adalah sehubungan dengan ayat Al-Quran ini dalam qiraah sazab, yaitu qiraah Ibnu Abbas misalnya, qiraah Ibnu Mas'ud dan qiraah Jabir bin Abdullah, itu menambahkan satu satu terma di situ, fa innallaha min ba'di ikrahihinna lahunna ghafurur rahim. Jadi ada tambahan di situ lahunna. Nah, bagaimana saudara menganalisis qiraah ini sebagai calon doktor? Silakan Pak Waris. Terima kasih banyak Prof. Alhamdulillah. Memang dalam An-Nur ini, surah An-Nur ada ayat wa may yukrihunna fa innallaha min ba'di ikrahihinna ghafurur rahim. Al-Alusi dalam beristinbat itu, khususnya ketika mengambil qiraat, Al-Alusi tidak memandang apakah qiraat itu adalah mutawatir, ahad, atau syadzah. Al-Alusi mengakomodir seluruh qiraat-qiraat yang ada. Termasuk dalam tafsir Al-Alusi itu, beliau mengambil qiraat ini seperti tadi yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas itu, bahwa qiraat ini termasuk qiraat Al-Hasan, mengatakan ada penambahan di situ. Dan ini kalau kita kembali kepada kajian tentang makna sab'ati ahruf dalam hadis itu, oleh sebagian pakar mengatakan bahwa yang dimaksud dengan sab'ati ahruf itu adalah 7 perubahan dari perubahan-perubahan yang kemungkinan ada, di antaranya adalah az-ziyadah wan nuqsan. Nah, dengan adanya tambahan lahunna di situ adalah masuk dalam salah satu makna perbedaan dari sab'ati ahruf itu adalah az-ziyadah. Fa innallaha min ba'di ikrahihinna lahunna ghafurur rahim. Nah,
Dengan adanya lahunna ghafurur rahim ini semakin menjadi penguat bahwa mereka atau wanita yang dipaksa untuk melakukan perbuatan mesum, berzina, berbuat serong, itu jelas-jelas bahwa mereka sama sekali tidak mendapatkan dosa. Akan tetapi yang berdosa adalah siapa yang memberikan fasilitas, siapa yang memberikan akomodasi, dan siapa yang memaksa mereka atau mempekerjakan mereka untuk melakukan perbuatan itu. Itu dipahami dari lahunna atau ziyadah qiraah lahunna ghafurur rahim. Meskipun ini adalah itulah yang perlu ditekankan di situ bahwa perbedaan ayat itu, perbedaan qiraah itu terkait ayat ini ya, itu tidak berpengaruh terhadap istimbat hukum. Di situ anunya ya, penegasan saudara nanti di situ. Nah, kalau demikian, saya belum mendapatkan informasi dari saudara Pemopendus tentang apa sebenarnya yang menyebabkan perbedaan qiraah itu, padahal Al-Quran itu satu dan yang satu. Bagaimana Anda mengelaborasi itu? Ini kita belum mendapatkan jawaban ini. Mestinya tadi penguji di awal-awal mempertanyakan itu. Nah, silakan Pak Waris. Jadi kenapa terjadi banyak perbedaan qiraah? Itu sesungguhnya juga karena asal muasalnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah riwayat dikatakan, "Aqra'ani Jibril ala harfin, falam azal astaziduhu, wa yaziduni hatta intaha ila sab'ati ahruf." Jibril datang mengajarkan kepada saya satu model qiraah, bacaan. Oke, cukup. Lalu cukup. Saya minta untuk ditambah. Ya, seperti itu. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Saudara Provendus. Al-Alusi ini adalah seorang mufassir, dan sebagai mufassir kita mengenal karyanya tafsir Al-Alusi. Yang banyak diketahui orang bahwa corak tafsir ini adalah corak sufi. Artinya beliau banyak memberikan penjelasan terkait aspek bawatin dari ayat-ayat, aspek esoterik ajaran Islam. Nah, Anda mencoba melihat bahwa sebenarnya di samping bawatin itu juga zawahir, dia coraknya fikih. Nah, karena itu Provendus bagaimana mensinergikan dua bagian dari ajaran Islam ini, syariah di satu sisi, dan kemudian yang kalau dalam bahasa hadisnya itu ihsan, dalam konteks kekinian kita, bahwa sebenarnya ajaran Islam secara formalistik, simbolistik itu penting, tetapi pada saat yang sama aspek substantif dalam bentuk akhlakul karimah itu menjadi bagian yang juga sangat penting. Dengan melihat bagaimana Al-Alusi, beliau mufassir, beliau fuqaha, dan pada saat yang sama beliau juga sufi. Silakan singkat saja ya. Jadi alhamdulillah Al-Alusi ini memang seorang faqih dan juga mufassir dan juga seorang sufi. Jadi boleh bisa menggabungkan semuanya itu. Ini secara khusus menggambarkan bahwa kita diajarkan untuk selain berfikih juga harus bertasawuf. Karena ada orang mengatakan man tafaqqa lam yatasawwaf faqad tazandaqa wa man tasawwafa wa lam yatafaqqah faqad tafassaq. Jadi ini menunjukkan bahwa sesungguhnya memang kita berbicara masalah fikih setelah hukum itu ya sesuatu yang memang lahir, zahir seperti itu. Akan tetapi ada hal di balik semua itu yang harus kita perhatikan, yaitu akhlakul karimah, dan itulah yang disebut dengan tasawuf. Seperti itu yang saya pahami, Prof. Terima kasih. Pertanyaan-pertanyaan dari Dewan Penguji telah selesai. Selanjutnya Dewan Penguji akan mengadakan sidang khusus untuk menentukan hasil ujian saudara. Sidang ujian promosi ditunda untuk beberapa saat. Dewan Penguji akan mengadakan sidang untuk menentukan hasil keputusan ujian promosi. Promovendus dan hadirin disilahkan istirahat sejenak.
Diinfokan kepada tamu undangan dan promovendus bahwa audio video mikrofon untuk sementara akan di-close di bagian host kami untuk proses hasil ujian dan akan membuka audio video dan mikrofon kembali untuk pembacaan hasil ujian kemudian. Mohon promovendus dibilihkan dulu Ibu Sukma. Tadi nilai saya sudah masuk Ibu Eba ya? Iya, Prof. Saya sudah store ya. Terima kasih. Ya. Dewan Penguji akan mengadakan sidang untuk menentukan hasil keputusan ujian promosi. Promovendus dan hadirin disilakan istirahat sejenak. Diinfokan kepada tamu undangan untuk promovendus bahwa audio video dan mikrofon sementara akan di-close oleh bagian host kami, dan untuk proses hasil ujian akan dibuka kembali audio dan mikrofon untuk pembacaan hasil ujian kemudian. Kepada sudah dibilihkan Ibu Sukma. Ada Prof, untuk nilai telah saya kumpulkan dari para penguji. Untuk poin ketiganya itu nilai disertasi dan jawaban-jawaban yang diajukan oleh para penguji dalam proses ujian pada hari ini 92,8. Ya. Kemudian akumulasi dari nilai ujian semester, hasil, tutup dan promosi pada hari ini 159,25/40 sama dengan 3,98. Di bawah 3 tahun cum laude, Prof. Dengan masa studi 2 tahun 10 bulan 20 hari. Ya. Baik, Prof. Ya. Bapak-bapak para penguji, bisa aja nggak sama Pendus ini memperoleh nilai baik dari yang pertama dengan waktu yang digunakan 2 tahun 10 bulan 20 hari, kemudian nilai ujian 3,98, kemudian nilai jawaban atas pertanyaan para Dewan Penguji yang mencapai 150 berapa ya nilai penguji 92,8. 92,8. 92,8. Dengan demikian nilai ujian semester, nilai ujian kualifikasi hasil penelitian, nilai promosi doktor dan tenggang waktu yang digunakan dengan nilai kumulatif 158 per 40 sama dengan 4,0 ya. Tidak, Prof. 3,98. 3,98 ya. Iya, cum laude. Oh ya, cum laude ya. Baik, Bapak para penguji promotor. Mungkin ada tanggapan dengan hasil ini, apa bisa diterima dan kita lanjutkan? Saya kira itu Mas. Ya. Ya. Diterima. Saya lihat saya ajar yang bersangkutan ini dalam 2 mata kuliah, semuanya nilainya bagus, lalu cara promosinya sangat bagus saya kira. Wajar kalau memperoleh cum laude. Ya, makasih Prof. Baik, saya kira. Saya lanjutkan, Prof. Ya. Silakan, Mas.
Mohon Ibu Sukma menghadirkan kembali Promovendus. Ibu Sukma, Promovendus belum hadir. Tolong diadmit kembali Promovendus. Dia sendiri dia sudah masuk, cuman Ya. dia stop video. Pak Abdul Waris. Pak Abdul Waris. Di mana Ki? Hadir. Coba. Tidak ada Ki, saya lihat. Mata aja. Cuman teleponnya yang kelihatan. Pak Abdul Waris. Muncul. Gambar ada. Oh, videonya itu dibuka. Lo iya. Videonya dibuka, join film. Videonya dibuka. Kembali kalau keluar. Sedang tahalli dia. Oke, baik saya lanjutkan. Pengaruh al-alusi tahalli. Baik, saya lanjutkan. Sidang ujian promosi akan dilanjutkan. Disilahkan kepada ketua sidang. Sidang ujian promosi dilanjutkan. Penyampaian hasil keputusan Dewan Penguji. Setelah memperhatikan satu, waktu yang ditempuh selama proses perkuliahan pada program doktor adalah 2 tahun, 10 bulan, 20 hari. 2. Nilai hasil ujian semester yang diperoleh selama kuliah pada program doktor rata-rata 3,98. Nilai disertasi dan jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh Dewan Penguji mencapai 92,8. Dengan demikian, nilai ujian semester, nilai ujian kualifikasi hasil penelitian disertasi, nilai ujian tutup disertasi, dan nilai ujian promosi doktor, serta tengah waktu yang digunakan selama ujian pada program doktor dengan nilai kumulatif 190/40 sama dengan 3,98. Dengan demikian, Provendus dinyatakan lulus dengan predikat cum laude. Berdasarkan hasil yang telah ditetapkan ini, Saudara Provendus diberi gelar doktor dalam bidang ilmu syariah hukum Islam dengan segala hak dan kewajiban yang melekat pada gelar doktor tersebut. Saudara adalah doktor yang ke-824 Universitas Islam Negeri Alau di Makassar. Saudara berkewajiban menyerahkan disertasi kepada Dewan Pimpinan Pasca Sarjana dan Perpustakaan selambat-lambatnya 1 bulan setelah hari ini, yaitu tanggal 20 Agustus 2020. Segala sesuatu akan diperbaiki dan dipertimbangkan kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini. Direktur Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Alau di Makassar beserta Dewan Penguji menyampaikan selamat atas keberhasilan Saudara Dr. Haji Abdul Waris SHI MHI. Selanjutnya pesan-pesan akademik dari promotor disampaikan oleh Profesor Dr. H. Ahmad Abu Bakar MAG. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi syari'atihi tatimmul hayati was shalihat wassalatu wassalamu ala khairil makhluqat wa ala alihi wa ashabis sadat wa ba'd. Bapak Direktur, para Dewan Penguji, Saudara Dr. Abdul Waris beserta keluarga yang berbahagia, yang amat terhormat Bapak Profesor Agil Husain Al-Munawar, saya juga murid Pak Prof, yang paling terkesan ketika Pak Prof panggil saya ke rumahnya subuh-subuh di perumahan Menteri di Widya Chandra dan memberi uang saku kepada saya kurang lebih 5 juta ketika itu, Prof. Mabruk. Hasilnya sekarang Prof sudah ada, alhamdulillah. Mabruk, Prof. Amin. Alhamdulillah kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya yang diberikan kepada kita sekalian. Selawat dan salam atas junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutus untuk mendidik dan menyempurnakan akhlak manusia,
beserta keluarga dan sahabatnya, serta setiap orang yang mengikuti jejaknya. Alhamdulillah, baru saja kita menyaksikan satu perhelatan penelitian yang dilakukan oleh saudara yang amat terpelajar, Dr. Abdul Waris, SHI, MHI, yang berkaitan dengan implikasi qiraah terhadap istinbat hukum keluarga dalam tafsir Ruh Al-Ma'ani. Tentu saja penelitian ini menarik dilakukan karena terdapat khazanah keislaman yang sering dikaji akan tetapi sering pula ditinggalkan atau tidak mendapat perhatian yang lebih mendalam. Padahal diakui bahwa ilmu qiraah ini penting dan menarik untuk diteliti para scholar dan cendekiawan muslim termasuk saudara Dr. Abdul Waris, dan akan semakin menarik bila dikaitkan dengan istinbat hukum Islam. Nah, secara akademik, dengan lahirnya karya ini tentu menambah hasanah intelektual studi Al-Quran sekaligus studi hukum Islam, terutama pemahaman penafsiran dalam kitab Ruh Al-Ma'ani. Tentu saja kajian ini diharapkan memberikan kontribusi dalam pengembangan studi Al-Quran dan hukum Islam secara keseluruhan. Di samping itu, ilmu ini harus terimplementasi meskipun relatif langka dalam kajian-kajian Qur'ani yang dikaitkan dengan hukum Islam. Kami atas nama promotor dan tim penguji menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang setinggi-tingginya atas lahirnya karya ilmiah ini. Kami tentu sebagai promotor dan penguji berharap kepada saudara agar supaya dapat melanjutkan penelitian-penelitian yang lebih spesifik dari aspek-aspek hukum Islam maupun aspek-aspek Qur'ani lainnya. Yang tidak kalah penting adalah saudara harus melakukan usaha-usaha yang sungguh-sungguh untuk memberikan arah perjalanan umat Islam yang berpijak pada Al-Quran sebagai way of life dan way of thinking, demi terwujudnya umat Islam yang cerdas dan berkarakter. Sebagai promotor, kopromotor, dan penguji, kami menyampaikan permohonan maaf jika selama konsultasi dan pada pengujian-pengujian yang lalu terjadi hal-hal yang kurang menyenangkan. Kami menyadari bahwa boleh jadi dalam pembimbingan atau pengujian terdapat perkataan ataupun sikap kami yang kurang menyenangkan. Kami mohon maaf, tidak ada sama sekali niat kami untuk memperlambat, apalagi menghambat saudara. Itu kami lakukan demi kualitas saudara dan kualitas alumni pasca sarjana secara keseluruhan. Secara khusus kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Rektor, Bapak Direktur yang telah mengamanahkan kami sebagai tim promotor, Saudara Dr. Waris. Sekaligus kami laporkan bahwa kami telah melaksanakan tugas-tugas akademik itu dengan penuh rasa tanggung jawab. Terima kasih sekali lagi Pak Prof, Pak Prof. Said Agil, dan Pak Direktur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penutupan sidang ujian promosi. Sebelum sidang ujian promosi ditutup, perkenankan saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada seluruh pihak yang berpartisipasi dalam sidang ujian promosi ini. Promosi daring kita pada hari ini adalah ujian promosi yang paling banyak diikuti tadi sampai 160 orang. Sekarang ini masih ada 130 orang yang bersama kita. Mungkin karena mendengar bahwa salah seorang penguji eksternal adalah Bapak Profesor Dr. Said Agil Husin Al-Munawar. Beliau kita kenal di kawan-kawan kami di pasca sarjana tahun 93. Beliau ini adalah dosen yang dinilai paling mutasahil. Bukan cuma mutasahil pada nilai, tapi mutasahil dalam berinteraksi, minta tanda tangan itu tidak harus ke rumahnya, kalau ketemu di jalan saja bisa tanda tangan di situ, dan itu yang kesannya teman-teman paling mutasahil dan nilainya paling tinggi. Termasuk saya dapat nilai paling tinggi sampai 95, itu satu-satunya dari Nawar. Itu rahasia ya. Alhamdulillah bisa bergabung di sini dengan murid-murid beliau yang insyaallah. Mudah-mudahan Ustadz senantiasa diberikan rahmat, kekuatan untuk berkhidmat
Beliau adalah hafizul Quran, Amin. lafzan wa fahman wa amalan, dan saya kira berkahnya banyak untuk melahirkan generasi Qurani. Amin. Terima kasih kepada Bapak Rektor Institut Agama Islam As'adiyah yang juga bergabung dengan kita di sini bersama beberapa pejabat dari As'adiyah. Kepada Bapak Profesor Dr. H. Ahmad Abu Bakar MAG, Dr. H. Ammar Bakri LC MAG, Dr. Haji Abdul Wahid Hadada LC MHI, Profesor Dr. H. Kadir Dasing HTMS, Bapak Dr. Nur Taufik Sanusi MAG, Dr. Haja Amra Kasim MA. Akhirnya dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, sidang ujian promosi saudara Dr. H. Abdul Waris SHI MHI saya nyatakan ditutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Secara resmi, sidang ujian terbuka disertasi pada siang hari ini, maka selesailah seluruh rangkaian acara promosi Bapak Dr. Haji Abdul Waris SHI MHI. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih yang telah menyelesaikan. Dokter. Terima kasih. Selamat. Semoga ilmunya Selamat Dokter. Barakallah kepada guru saya. Prof. Kasih. Kami mahasiswanya di PTIG Pak Prof. Iya. Jangan ini prodi saya sudah tinggal direktur sudah. Belum ada tanda tangan. Belum ada Pak Juri. Selamat Dinda, mana Ki? Selamat Pak Kiai. Nih, sujud dulu sama orang tua. Iya. Pelukan dulu. Terima kasih. Oi dulu aja na tuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Ki Dinda. Selamat Pak Kiai. Selamat Pak Kiai. Dr. Haji Abdul Waris SHI MHI. Terima kasih banyak. Alhamdulillah. Selamat Kipung. Terima kasih banyak. Berapa apa? Selamat Kipung. Makan kurangnya. Terima kasih banyak. Selamat. Terima kasih banyak. Asri. Ya. Terima kasih banyak. Mana kelas SHI-nya? Pak Kiai, selamat Pak Kiai. Terima kasih banyak. Terima kasih. Ya sama di sana. Ya, kita juga. Selamat Pak Kiai. Terima kasih banyak semuanya. Selamat Pak Kiai. Ya, terima kasih. Sekira. Terima kasih. Pak Kiai. Selamat. Sekira juga. Terima kasih banyak semuanya. Di mana saya? Mana baca data ya? Selamat Pung.
Dari Tanah Salapang, Makassar, Ustaz. Selamat untuk IAI Asadia Center. Selamat. Selamat. Untuk IAI Asadia